Shalom umat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi dalam ibadah minggu di GPI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sujud di altarnya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ibadah minggu GPI Manado sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus Engkau lingkupi, Engkau berikan terhadap hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan nafas kehidupan, dan kami pada saat ini boleh untuk bersama-sama beribadah secara online, khususnya di GPI Manado. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami utarakan dan akan kami refleksikan di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya, biarlah terus memberikan suatu kelegaan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah
Engkau memakai abdimu di dalam menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menaunginya, Roh Kudus yang memberikan suatu penyingkapan agar firman ini benar-benar tersampaikan dan masuk ke dalam hati, pikiran, sanubari kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Kisah Para Rasul di saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. LAI memberikan judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Saya akan membacakan untuk umat Tuhan sekalian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas dan pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini dikisahkan ada 2 penyembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Pertama, penyembuhan sakit penyakit terhadap Eneas. Kita bisa lihat kembali di ayat yang ke-32 dan 35 sampai 35. Kemudian penyembuhan kedua atau kebangkitan yang kedua yang dilakukan oleh Petrus terhadap Tabita atau Dorcas di ayat ke-36 dan 43. Penyembuhan terhadap Eneas berlokasi di Lida, kemudian penyembuhan atau kebangkitnya Tabita berlokasi di Yope. Kedua kota ini sangat berdekatan, jadi Yope berada di utara dari kota Lida. Nah, saudara, menarik sekali di sini kalau kita lihat Petrus sebagai seorang rasul, dia selalu berjalan keliling. Ini adalah suatu ciri khas dari kitab Kisah Para Rasul, bahwa rasul-rasul di dalam mereka mengabarkan Injil, mewartakan Injil, mereka selalu berkeliling, berjalan. Tidak peduli dimanapun, dalam kondisi apapun, mereka terus giat dan tekun untuk memberitakan Injil, untuk membangun gereja Tuhan di seluruh tempat yang ada. Kunjungan Petrus kepada umat Tuhan yang baru adalah hasil dari pekabaran Injil dari para rasul yang terus diteruskan. Nah, menarik di sini saudara, bahwa seorang rasul atau seorang penginjil tidak dirancang atau tidak dibentuk untuk menjadi gembala tetap, atau tidak menetap di sebuah gereja atau sidang. Tidak, saudara. Mereka justru sebagai pengunjung keliling yang mengunjungi banyak orang, memberitakan Injil
kepada setiap orang untuk menjadi percaya agar iman umat Tuhan diteguhkan di dalam pemberitaan, hasil pemberitaan itu. Jadi mereka terus berkeliling, mereka terus berjalan memberitakan firman Tuhan. Ini adalah suatu pekerjaan pelayanan dari Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Nah saudara, di dalam teks ini sendiri kita akan melihat, kita akan merenungkan, kita akan belajar tentang karakteristik kedua penyembuhan ini. Nah saudara, karakteristik dari kisah penyembuhan pertama terhadap Eneas, dia diceritakan atau dikisahkan ia sakit lumpuh berat, atau bisa jadi lumpuh total, atau dalam istilah medis saat ini kita kenal dengan, ya bisa jadi dia terkena stroke. Penyakitnya pasti parah saudara, karena dia terus terbaring di tempat tidurnya. Bahkan penyakitnya ini sudah menjadi penyakit yang mendarah daging, karena sampai 8 tahun lamanya dia menderita sakit penyakit ini. Dia lumpuh total 8 tahun, bukan waktu yang singkat saudara. Tetapi di sini Petrus, di dalam dia memberitakan firman, di dalam dia menyembuhkan, kesembuhan yang menakjubkan terjadi. Petrus membawa nama Kristus di dalam setiap pergumulan umat Tuhan. Yang pertama, khususnya dalam kisah ini adalah terhadap Eneas. Di dalam setiap perkara Petrus membawa nama Kristus dan mengikut sertakan Kristus untuk memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mempunyai beban hidup, mempunyai sakit penyakit, agar diberikan kelegaan dari Kristus. Dikatakan saudara di ayatnya yang ke-34, Petrus mengatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus tidak berlagak melakukan ini dengan kuasanya sendiri saudara, tetapi ia menyatakannya sebagai tindakan dan perbuatan yang datang dari Tuhan sendiri, yang datang dari Kristus itu sendiri. Ia mengarahkan Eneas untuk melihat kepada Kristus dan yakin dengan iman percaya agar ia bisa sembuh. Perhatikan saudara bahwa Petrus tidak berkata, ia akan menyembuhkan engkau, melainkan Petrus mengatakan, ia menyembuhkan engkau. Tidak pakai bentuk future tense, tetapi memakai bentuk present. Sekarang engkau akan, sekarang engkau disembuhkan. Luar biasa saudara, sangat-sangat luar biasa kisah ini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kita bisa melihat bahwa setelah mengalami kesembuhan, Petrus menyuruh Eneas untuk bangun supaya segera bergerak menggunakan tangannya atau setiap badannya yang lumpuh digerakkan atau disuruh bergerak, agar orang-orang yang di sekitarnya itu melihat bahwa Eneas benar-benar telah sembuh. Perlu diperhatikan juga saudara bahwa jangan kira karena Kristus dengan kuasa anugerahnya mengerjakan semua pekerjaan dalam diri kita, termasuk di dalamnya kesembuhan, maka kita tidak perlu lagi melakukan pekerjaan atau kewajiban apa-apa. Tidak saudara, justru setiap orang yang mengalami kesembuhan, yang mengalami pertolongan dari Tuhan, khususnya di dalam Eneas ini, tidak menjadi pasif saudara di dalam, atau dia telah menjadi sembuh, tetapi dia harus menjadi aktif setelah mengalami kesembuhan. Meskipun Kristus menyembuhkan, tetapi tetap harus bangun menggunakan kekuatan yang diberikannya kepada Eneas. Hasil dari kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan harus direspon dengan aktif, dengan positif oleh Eneas. Saudara, kita melihat dampak dari kejadian ini, dampak dari kesembuhan ini, dampak dari peristiwa ini adalah banyak orang di sekitar, khususnya penduduk Lida dan Saron, berbalik kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Mereka mengetahui, mereka melihat gejala fenomena kebenaran mujizat tersebut. Orang yang sudah 8 tahun lamanya tiba-tiba sembuh oleh karena kuasa Kristus. Mujizat kesembuhan yang dia perbuat oleh karena kuasa Kristus, oleh karena anugerah Tuhan di dalam namanya, dan dengan maksud, ini punya maksud saudara, tidak hanya sekedar
oh sudah sembuh, oh sudah terlepas dari sakit, penyakit dan beban hidup, tetapi untuk diteguhkan, untuk dikonfirmasikan bahwa di balik itu semua ada konfirmasi dari ajaran Kristus yang pada saat yang sama diberitakan kepada setiap orang agar berbalik untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Saudara, mereka tunduk serta menerima ajaran Kristus. Luar biasa saudara. Efek dari apa yang dikerjakan oleh Rasul Petrus, penduduk Lida dan Saron berbalik menerima ajaran Kristus, menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, ajaran Kristus dengan unsur ilahi yang berbeda dengan agama pada waktu itu. Agama Yahudi, kebudayaan Yunani, unsur ilahi Helenistis, itu semua ditinggalkan dan mereka berbalik kepada Kristus sebagai satu-satunya anugerah ilahi yang tidak ada di dalam kepercayaan yang lain. Adanya perubahan pandangan spiritualitas dari agama Yahudi ke agama Kristen. Tidak main-main saudara. Jadi transformasi dari pemberitaan firman, transformasi dari kuasa Kristus mampu mengubah setiap pemikiran orang di dalam kepercayaannya. Mereka menjadi atau memeluk ajaran Kristus, berserah pada ketetapan-ketetapannya dan memalingkan diri kepadanya untuk mau diperintah, untuk mau diajar, dan terlebih khusus diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Sepaket saudara. Pemberitaan firman, kuasa penyembuhan dari Tuhan diberikan agar setiap orang percaya dan berbalik untuk menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat. Nah saudara, setelah karakteristik kesembuhan pertama terhadap Eneas, dilanjutkan dengan kesembuhan kedua. Ini lebih menarik lagi saudara. Mujizat yang dikerjakan oleh Petrus untuk kembali meneguhkan Injil, yaitu menghidupkan kembali seorang yang telah mati, yaitu Tabita atau Dorcas yang telah mati selama beberapa waktu. Orang yang mati, yang disembuhkan, yang dibangkitkan itu Yesus yang melakukannya setelah dia membangkitkan Lazarus. Tetapi di sini Petrus dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Kristus sanggup untuk membangkitkan orang yang telah mati. Nah, kita melihat karakter atau riwayat dari Tabita atau Dorcas. Tabita ini hidup di Yope, di kota pelabuhan di suku Dan, kota yang juga dekat dengan kota dari tempat tinggalnya Eneas. Nama Tabita adalah nama Ibrani dan nama Yunaninya adalah Dorcas. Berarti Dorcas atau Tabita ini mempunyai arti yaitu kijang atau rusa betina sebagai makhluk yang menyenangkan. Nah, kita melihat latar belakang dari Tabita sendiri, yaitu dia sudah menjadi orang percaya. Dia sudah menjadi murid Kristus. Jadi ada rasul Kristus yang telah memberitakan Injil ke tempat Tabita dan dia telah menerima Yesus Kristus. Dia sudah dibaptiskan untuk menjadi orang Kristen yang percaya. Nah, sebagai respon dia setelah menjadi orang percaya, dia meresponnya itu dengan mengasihi sesama, dia berbuat baik, dia beramal, dia menunjukkan imannya dengan meresponi perbuatan baiknya. Dia berbuat baik di dalam setiap pekerjaannya. Dia tidak bermalas-malasan. Ini suatu hal yang meneguhkan kita saudara, tidak bermalas-malasan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, selalu berbuat baik karena meresponi dari kabar keselamatan dari Kristus. Beramal, tidak bermalas-malasan. Tabita semasa hidup adalah seorang pekerja yang giat. Dia giat, dia berbuat baik karena berdasarkan cinta kasih, relasi kepada sesama, karena dia telah mendengar bahwa Kristus Yesus telah mati dan menebus dosa-dosanya. Nah, saudara, setelah meninggal dia dimandikan sesuai dengan adat kebiasaan, apalagi dia telah melakukan kebaikan. Nah,
Saudara, di sini menarik sekali kalau kita melihat bahwa penduduk telah mendengar bahwa di kota Lida itu mereka mendengar Petrus telah menyembuhkan Eneas, dan kabar itu tersiar begitu cepat di penduduk tempat Tabita meninggal. Orang-orang di sana mendengar dan mereka memanggil Rasul Petrus untuk berpengharapan ada suatu mujizat yang terjadi. Petrus datang, Petrus melihat Tabita, jenazahnya dirawat dengan baik oleh orang-orang sekitarnya. Khususnya ditekankan atau dibilang atau diucapkan di dalam teks ini, yaitu para janda. Kenapa para janda, saudara? Apakah sewaktu hidup Tabita, apa yang dia lakukan terhadap janda-janda ini sehingga mereka mau untuk merawat jenazah dari Tabita? Di sini kita lihat bahwa sewaktu hidup Tabita atau Dorcas ini beramal, melakukan relasi yang baik, bahkan memberdayakan setiap orang yang ada di sekitarnya. Dia membuat baju, membuat pakaian kepada kaum miskin, termasuk para janda. Wah, riwayat Tabita Dorcas ini sangat-sangat menyentuh hati kita. Kita lihat bahwa dia memberdayakan sesamanya. Dia tidak melihat siapa status sosial, dia tidak melihat siapa orang yang ada di sekitarnya. Dia berdasarkan cinta kasih kepada Kristus yang dia responi, dia memberikan kasih itu terhadap sesama. Dia memberikan pakaian, dia membuat pakaian karena dia adalah orang yang giat bekerja. Oleh karena itu, orang-orang miskin sekitarnya, para janda, berterima kasih atas kebaikannya dengan membalas, merawatnya, bahkan meratapi kepergiannya dengan begitu dalam. Saudara, ini sangat luar biasa sekali. Para janda berdiri dekat Petrus. Pada waktu Petrus datang, Petrus melihat banyak sekali kerumunan orang. Para janda itu menangis, saudara. Meratapi dengan begitu dalam orang yang begitu baik, yang percaya kepada Kristus, yang menolong mereka, yang memberdayakan mereka, akhirnya pergi meninggal. Tetapi secerca harapan, mereka berpengharapan bahwa ada Rasul Kristus di dekat mereka. Mereka ingin mendapatkan suatu jawaban, kalau bisa ada mujizat terjadi. Dan kita lihat di ayat-ayat berikutnya suatu kabar sukacita, saudara. Para janda berdiri dekat Petrus sambil menangis. Tetapi kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan juga di saat yang sama membangkitkan. Tabita atau Dorcas dihidupkan kembali. Tetapi kita melihat, saudara, di sini ada beberapa poin yang kita lihat di dalam proses kebangkitan atau proses dibangkitkannya lah Tabita oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menyuruh mereka keluar dulu sebentar. Secara pribadi, secara personal, Petrus ingin berdoa membebaskan atau mencurahkan jiwanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kuasa yang terjadi ini bukan karena kemampuan manusia, kemampuan Rasul Petrus, kemampuan dia oleh karena dia memiliki otoritas rasul, tidak, saudara. Tetapi di dalam doanya, di dalam pribadinya untuk melihat orang ini, dia mencurahkan jiwanya. Dia mencurahkan segala doanya, keluh kesahnya, pengharapannya di hadapan Tuhan di dalam doa untuk kesempatan ini, supaya tidak diganggu oleh ratapan-ratapan yang ribut membuat gaduh. Karena saking banyaknya orang, bahwa para janda dan juga orang miskin meratapi dengan menangis berkeluh kesah. Petrus menyuruh mereka keluar agar boleh secara tenang, boleh tidak membuat gaduh karena banyaknya yang berkabung. Dengan pribadi, dengan Petrus sendiri, dengan jenazah dari Tabita, Petrus membawanya dengan doa. Petrus berserah diri di hadapan Tuhan dengan doa yang penuh hikmat, dengan doa yang begitu tulus, doa permohonan,
doa dengan begitu banyak pengharapan. Petrus berdoa dengan kondisi penyerahan diri sebagai seorang pelayan, sebagai seorang abdi Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Oleh karena itu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon kuasa anugerah Tuhan terhadap Tabita. Dengan firman yang menghidupkan, firman yang adalah roh dan kehidupan, Petrus berpaling ke mayat itu, kemudian berbicara dalam nama Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-40 kita bisa melihat di situ Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Nah, seketika itu juga Tabita bangkit, dia membuka matanya, dia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara, luar biasa sekali. Ada kuasa yang menyertai perkataan ini, kuasa yang hanya datang dari Tuhan saja, hanya melalui perkenanan Tuhan saja. Tabita, orang yang telah mati, yang telah menjadi jenazah, dibangkitkan. Tabita hidup, membuka matanya yang oleh kematian sudah ditutup. Membuka matanya yang oleh kematian sudah ditutup. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk dan menunjukkan bahwa Tabita sungguh-sungguh telah hidup. Nah, seperti kasus atau peristiwa di Eneas, ada juga dampak dari kejadian ini, saudara. Dampaknya adalah banyak orang diinsafkan oleh kebenaran Injil beserta kuasanya. Melalui peristiwa ini, diinsafkan, dipertobatkan, disadarkan, diubah mindset, diubah paradigma bahwa kebenaran Injil beserta kuasanya ada dan terjadi di dalam peristiwa ini. Ini berarti bahwa Injil kebenaran berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, melalui peristiwa ini tersebar ke seluruh Yope, cepat menjadi bahan perbincangan semua orang. Wah, tidak main-main, saudara, karena orang mati yang telah hidup kembali pasti menjadi viral kalau di istilah sekarang ini. Wah, menjadi trending topik, menjadi trending Twitter misalnya. Wah, luar biasa sekali, saudara. Sekali lagi, melalui mujizat ini, Injil Kristus diteguhkan lagi sebagai sebuah pewahyuan ilahi yang berasal dari Tuhan. Kemudian dijelaskan Petrus tinggal beberapa waktu, tetapi Petrus memutuskan untuk tidak tinggal di rumah Tabita, tetapi dia tetap rendah hati untuk tinggal bersama dengan seorang yang lain. Dijelaskan di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Penyamak kulit adalah seorang pedagang yang biasa. Inilah suatu kerendahan hati dari Petrus, tidak mau mencari nama, saudara. Orang umum atau orang awam pasti kalau terjadi suatu peristiwa yang spektakuler, pasti orang yang melakukan itu menjadi terkenal, menjadi bahan perbincangan. Tetapi umumnya para rasul, para orang-orang yang benar-benar memberitakan firman atau Injil tidak mau terkenal seperti itu. Melainkan mereka menyingkir, mereka bergerak di pinggiran. Mereka tidak mau menjadi pusat, mereka tidak mau menjadi center, tetapi mereka mau hanya yang penting bagi mereka Injil Tuhan telah diwartakan dan mampu mengubah pemikiran atau hati setiap orang untuk kembali percaya kepada Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, melalui kisah ini, melalui firman yang begitu indah ini, apa yang seharusnya kita pelajari, kita renungkan, kita refleksikan berdasarkan firman yang sementara atau sedang kita renungkan di saat ini. Yang pertama adalah kuasa kesembuhan adalah anugerah Tuhan. Kuasa kesembuhan adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kasih, di dalam agapenya, di dalam relasinya, di dalam cintanya, di dalam ketetapannya,
bagi setiap orang percaya, bagi setiap ciptaannya, bagi setiap orang-orang yang mau taat dan setia kepadanya. Kuasa kesembuhan adalah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada unsur manusia di situ. Tidak ada hebatnya manusia, tidak, saudara. Semua terjadi, kesembuhan terjadi. Apapun yang tidak bisa dipikirkan oleh atau ditangkap oleh logika, itu semua berasal dari anugerah Tuhan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena ketetapannya. Kedua, sebagai orang percaya, mari kita juga meneladani Petrus sebagai seorang rasul yang sigap. Para abdi Tuhan, para pelayan Tuhan, setiap umat Tuhan, orang-orang Kristen, kita meneladani Petrus sebagai seorang percaya, sebagai murid Yesus Kristus, sebagai rasul yang selalu sigap untuk melihat, seorang rasul yang selalu mau mengunjungi orang-orang dengan berbagai masalah, mendoakan, berdoa bagi umat Tuhan, serta mewartakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kiranya kita melihat, kita mencontohi rasul ini. Apalagi buat para pelayan Tuhan yang harus seyoknya saudara dan saya sigap melihat fenomena yang ada, melihat pergumulan yang ada, melihat berbagai macam masalah setiap kawan-kawan kita, setiap umat kita, setiap rekan kita, saudara kita, sahabat kita. Pasti mereka memiliki suatu pergumulan, suatu sakit penyakit. Inilah yang menjadi suatu contoh yang harus kita teladani. Petrus sekali lagi sigap. Petrus 1 kali 24 jam dipanggil, diminta tolong untuk datang. Dia mengunjungi, dia mendoakan, dia sekali lagi meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Barangkali hal seperti ini sudah menjadi fenomena yang terjadi, bahwa semangat itu mulai padam, semangat untuk sigap melihat, semangat untuk mengunjungi, semangat untuk memberitakan firman sudah tidak lagi menjadi hal yang utama. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita seharusnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, agar kita tidak mendapatkan suatu penghakiman yang kekal dari Tuhan. Tetapi kita melihat suatu kasih Kristus yang lebih dahulu mati, membayar dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib, yang sigap untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kita juga meresponnya dengan sigap, dengan giat, dengan tekun untuk memberitakan firman Tuhan. Ini adalah tamparan, ini adalah suatu cambukan, ini adalah suatu, apa itu disebut, ini adalah suatu hal yang diberikan atau ditegur kepada kita sebagai cerminan terhadap saudara dan saya, agar tidak malas, harus giat, harus terus seperti para rasul, rela memikul salib, menyangkal diri demi Kristus sendiri. Berikutnya, sebagai orang percaya, saudara, kita seyogyanya memiliki hati yang bersifat keramahan, hospitalitas. Sewaktu kita ada, sewaktu kita masih hidup, sebagai respon kita kepada Tuhan sebagai orang percaya. Sama seperti Tabita, pada waktu dia hidup, sebelum dia meninggal, dia mempunyai latar belakang riwayat yang begitu baik, saudara. Dia mengasihi sesama, dia mengasihi Kristus dengan menjadi orang percaya, tetapi dia juga mengasihi sesama. Dia memberdayakan setiap orang, dia menolong setiap orang, dia ramah terhadap sesama. Inilah yang menjadi contoh yang harus kita teladani dari setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita sudah seperti itu?
Apakah kita baru mau seperti itu? Keputusan ada di dalam diri saudara dan saya sebagai umat atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah saudara melalui teks ini kita belajar bagaimana kuasa kesembuhan hanya berasal dari Tuhan sendiri karena kasih-Nya yang tak terhingga, karena ketetapannya. Dan juga sebagai rasul, sebagai orang yang sigap, dalam hal ini Petrus, mau untuk terus sigap, cepat untuk menolong, untuk memberitakan firman. Dan seperti Eneas dan juga Tabita, khususnya Dorcas, yang mempunyai riwayat yang baik, yang dikasihi oleh sesamanya, kemudian mendapatkan sekali lagi pengharapan oleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online GPI Manado kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau limpahkan, yang Engkau bukakan di saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari kami sering tidak giat, kami sering tidak melakukan kehendak ketetapan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami disadarkan bahwa kami harus terus memberitakan firman, harus terus membawa dalam doa, agar setiap umat Tuhan di bawah untuk kembali diteguhkan imannya, percaya kepada Kristus Yesus. Ya Tuhan, biarlah setiap orang yang mengalami pergumulan mampu untuk terus berpengharapan mendapatkan kuasa kesembuhan mujizat, hanya karena itu semua berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kondisi umat Tuhan, anggota gereja, simpatisan, dan juga setiap orang berada di dalam suatu hal yang tidak menentu, khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi ya Tuhan, kami tetap berpengharapan kepadamu, kami tetap memegang janji-Mu, karena Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menaungi kami, Engkau terus memberikan kasih-Mu yang tak terhingga, agar kami terus dikuatkan. Ya Tuhan, biarlah segala pergumulan, sakit, penyakit yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Oleh karena kuasa Kristus sajalah hal-hal yang terjadi di dalam hidup kami, pergumulan, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, apapun kami mau serahkan di dalam nama Tuhan. Biarlah Kristus yang berkehendak untuk memberikan pertolongan kepada kami, dan biarlah kami meresponinya dengan terus taat, setia, dan bersukacita hanya oleh karena kasih Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam kondisi ketidakstabilan, ada kekacauan, dan juga ada hal-hal yang masih terus diperbaiki oleh karena akibat dari pandemi COVID-19, dari sisi medis, kesehatan, ekonomi, kehidupan sosial, bahkan sampai kehidupan politik, bahkan kehidupan bergereja. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Presiden dan juga Wakil Presiden, khususnya jajaran menteri dan juga kepala daerah di setiap daerah Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Biarlah mereka boleh bersinergi untuk sama-sama melaksanakan mandat dari Tuhan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Tuhan, bagi Kota Manado kami juga berdoa, biarlah Tuhanlah yang terus menjaga kota ini, gereja-gereja yang ada di dalamnya, juga institusi keagamaan yang lain. Kiranya Tuhanlah yang terus menjaga, biarlah ada sebuah kerjasama yang baik, toleransi yang baik, agar terciptanya kerukunan di dalam kami bermasyarakat, bahkan juga kami bergereja, dan juga ada orang-orang lain yang merasakan kasih dari sesama. Ya Tuhan, inilah syafaat kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami
berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah online GPI Manado di hari Minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh terus menjadi berkat kepada setiap umat Tuhan. Dan saya, Yonan Masinambo, mewakili Gembala Sidang GPI Manado dan beserta rekan-rekan. Kiranya umat Tuhan atau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terus di dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir, tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan agar hal ini cepat berlalu dan kita boleh lagi berkumpul bersama-sama di dalam ibadah GPI Manado. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.